Nanti kita ada talk show bersama dengan KPP Pratama Kota Padang Sidimpuan. Dan saat ini sebenarnya sudah ada sama Una 3 narasumber kita dari tim penyuluh KPP Pratama Padang Sidimpuan ya. Namun sebelum Una perkenalkan siapa narasumber kita untuk sore hari ini, terlebih baiknya dulu rekan Rafam kayaknya harus tahu dulu ya apa KPP Pratama Padang Sidimpuan itu, yang dimana wilayah kerjanya itu dibagi ada beberapa, yaitu Kota Padang Sidimpuan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Padang Lawas yaitu KP2KP Sibuhuan, dan Kabupaten Mandaling Natal KP2KP Panyabungan. Kemudian pelayanan yang diberikan merupakan pendaftaran NPWP ataupun PKP, dan pelaporan SPT masa dan SPT tahunan, konsultasi, sosialisasi, serta edukasi kewajiban perpajakan. Nah, kali ini kita sudah bersama tim penyuluh KPP Pratama Kota Padang Sidimpuan. Dan langsung aja Una sapa ya, ada 3 narasumber, ada 1 abang ganteng dan 2 orang kakak cantik ini yang bergabung bareng kita ya. Una sapa dulu, selamat sore semuanya. Sore. Bagaimana kabarnya di sore hari ini? Alhamdulillah. Baik Kak, sehat Kak. Alhamdulillah, baik. Ini narasumber kita ada 3 orang. Yang pertama ada Kak Pina, kemudian ada Kak Tiara, dan ada Bang Pandu. Oke, Kak Pina yang mana nih yang Kak Pina? Oke, berarti di tengah Kak Tiara ya. Oke, gak apa-apa Kak, kalau mau ngomong mic-nya agak digeser juga gak apa-apa. Oke Kak. Oke, baiklah. Ini sebenarnya kita bakal membahas satu tema yang menarik nanti yang bakal disampaikan langsung oleh narasumber kita. Dan kita sudah berkenalan rekan Rafam dengan para narasumber, dan sekarang kita akan langsung menanyakan nih, kira-kira apa tema kita untuk talk show di sore hari ini Kak? Iya, sore hari ini kita datang kembali Kak. We back again. Hari ini kita bakalan membawakan tema yaitu UMKM bijak mengerti pajak. Nah, ini kita kesini untuk dalam rangka menyemarakkan Hari Pajak. Jadi untuk memeriahkan anniversary pajak gitu Kak. Untuk memeriahkan anniversary pajak ya Kak? Iya, Hari Pajak Kak. Oke, ini temanya sebenarnya sangat menarik, apalagi terkait dengan UMKM. Jadi sebelum kita membahas lebih detail lagi tentang tema kita, mungkin bisa nggak sih Kak dijelasin apa itu sebenarnya Hari Pajak, biar kawan-kawan pada tahu Kak. Iya, untuk pendengar OFM mungkin sebelumnya sebelum masuk ke Hari Pajak kita bahas pajaknya dulu kali ya. Kan di sini mungkin pada tahu kita itu ada APBN namanya. Jadi APBN itu merupakan sumber pendapatan negara. Di situ itu pajak itu kontribusinya itu lebih dari 70% gitu. Jadi negara kita ini bisa berlangsung dengan sekarang ini itu poinnya itu, pilarnya itu adalah pajak gitu. Segitu pentingnya pajak untuk negara kita. Kalau mungkin nggak ada pajak ya nggak mungkin dong kita ngutang ke luar negeri mulu ya kan untuk APBN-nya. Nah, karena benar-benar penting gitu kan. Jadi kalau misalnya VIP itu very important person, kalau ini very important pajak kali ya. Nah, saking pentingnya itu jadi kayaknya wajib dibuat nih, kayaknya harus diperingati per tahun gitu. Jadi setiap tanggal 14 jadi itu akan diperingati sebagai Hari Pajak gitu Kak. Oke, baik Kak. Kemudian itu sebenarnya tadi Kakak bilang berarti bertepatan dengan hari ini. Iya, benar sekali. Ya. Today. Iya. Kenapa sih Kak sebenarnya itu diperingati setiap tanggal 14 Juli? Oke, ini Bang Panda mau jelasin Kak. Boleh. Ya, Bang Panda paling ganteng. Iya Kak, jadi kalau kita melihat sejarah ya, Hari Pajak ini diperingati setiap tanggal 14 Juli setiap tahunnya, karena pada 14 Juli 1945 untuk pertama kalinya dalam rapat BPUPKI, Bapak Rajiman Widyodiningrat selaku Ketua BPUPKI mengusulkan agar pajak diatur dalam undang-undang. Jadi pada hari itu diusulkan pajak itu masuk dalam undang-undang, dan itu pertama kalinya pajak masuk dalam rancangan undang-undang dasar dan akhirnya disahkan. Jadi dari Hari Pajak ini diharapkan ada tumbuh kesadaran masyarakat Indonesia untuk membayar pajak, karena seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Kak Pina ya, pajak sebagai salah satu sumber pendapatan negara kita. Jadi pajak itu punya peranan penting untuk pembangunan di negara kita, gitu Kak Una. Jadi tadi sudah dijelasin kenapa tanggal 14 itu diperingati sebagai Hari Pajak. Jadi peristiwa tersebut merupakan asal-usul Hari Pajak yang diperingati setiap hari ini rekan Rafam tanggal 14 Juli. Kawan pajak, dan dengan harapan melalui peringatan Hari Pajak ini akan menumbuhkan kesadaran masyarakat Indonesia sebagai wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Nah, sekarang ini kita sudah masuk ke tema kita ya.
Karena seperti kawan pajak dan pendengar setia Rawa FM yang sudah didengar dan sudah nggak sabar nih mau mendengarkan penjelasan terkait UMKM bijak mengerti pajak. Nah, mungkin silakan dulu dijelaskan terkait tema kita di sore hari ini. Oke, Kak Una dan kawan pajak di rumah. Jadi tema kita di sore hari ini kan UMKM bijak mengerti pajak ya. Nah, kami memilih tema ini karena UMKM itu merupakan tulang punggung perekonomian di Indonesia yang jumlahnya juga cukup besar. Selain itu, UMKM juga termasuk jenis usaha yang memiliki kemampuan beradaptasi dengan lingkungan ekonomi. Nah, di Kota Padang Sidempuan ini sendiri, banyak juga wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dengan klasifikasi lapangan usaha UMKM. Seperti orang pribadi yang membuka toko kelontong, warung makan, salon, bengkel, dan lain sebagainya. Nah, sejalan dengan semangat Hari Pajak untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat Indonesia untuk membayar pajak, khususnya yang berada di wilayah kerja KPP Pratama Padang Sidempuan, jadi kami memilih tema ini untuk mendorong kesadaran masyarakat untuk berperan aktif dalam peningkatan ekonomi dengan memberikan kemudahan dan lebih berkeadilan pajak kepada wajib pajak pelaku UMKM itu, Kak. Baik, kemudian Kak, kemudahan dan keadilan yang seperti apa nih, Kak? Jadi kan yang seperti sudah saya sampaikan tadi, UMKM di Indonesia ini kan jumlahnya cukup besar dan merupakan tulang punggung perekonomian negara kita. Nah, jadi pemerintah juga menaruh perhatian yang besar nih, Kak, dan kawan pajak terhadap wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini bisa kita lihat melalui beberapa peraturan dan kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah kita. Setidaknya pemerintah kita itu sudah mengeluarkan 4 peraturan yang memperhatikan kepentingan wajib pajak UMKM itu sendiri. Nah, yang pertama itu melalui peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013. Jadi dalam rangka memberikan kemudahan dalam penghitungan pajak dan mengurangi beban administrasi, pemerintah mengeluarkanlah PP 46 tahun 2013 ini, di mana dalam peraturan ini mengatur mengenai pengenaan pajak penghasilan final dengan tarif 1% untuk wajib pajak UMKM dengan peredaran bruto tertentu, Kak. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, setelah aturan ini berjalan, dianggap masih memberatkan untuk untuk wajib pajak kita, terutama bagi pengusaha dengan keuntungan yang kecil. Jadi, kemudian pemerintah mengeluarkan kembali peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 untuk menyempurnakan ketentuan PP 46 tadi, Kak. Nah, di dalam PP 23 2018 ini diatur beberapa hal, yaitu mengenai penurunan tarif pajak penghasilannya. Tadi kan 1%, melalui PP 23 ini tarifnya menjadi 0,5%. Nah, kemudian ada juga pemberlakuan jangka waktu tertentu dalam peraturan ini. Selain itu, adanya kebebasan nih, Kak. Jadi pemerintah memberikan kebebasan untuk wajib pajak UMKM itu bisa memilih mau menggunakan penghitungan dengan tarif yang mana, mau menggunakan dengan tarif final atau dengan tarif umum biasa jika wajib pajaknya sudah bisa melakukan pembukuan. Selain itu, jika wajib pajak ini merasa terbebani dengan besarnya PPh yang dihitung dengan tarif final. Jadi pengaturan ini mencerminkan bahwa pemerintah ini memang ingin memberikan keadilan kepada wajib pajak kita, gitu, Kak. Oke, terima kasih banyak. Boleh ditambahin juga, Kak? Saya tambahin sedikit ya. Jadi kalau misalnya bicara UMKM sih kita bahasnya yang tahun 2020 aja ya. Kemarin kan ada pandemi COVID-19 kan. Nah, saat itu pemerintah itu benar-benar concern sama UMKM-nya gitu. Ketika COVID datang, nah 2020 itu langsung dikeluarkan. Nah, ada namanya insentif PPh final yang ditanggung oleh pemerintah. Jadi kepada masyarakat pelaku UMKM itu diberikan kesempatan supaya menggunakan insentif tersebut. Jadi ketika kemarin itu sebenarnya kalau UMKM-nya mau mendaftarkan di buku online itu tidak perlu lagi bayar PPh-nya gitu, Pak. Nah, setelah itu kan udah dikasih tuh 2021 juga udah ada. Nah, pas di akhir Oktober itu pemerintah juga itu mengeluarkan undang-undang HPP itu terbaru. Nah, di situ juga khusus UMKM itu juga diberikan kelonggaran, di mana kalau dulu kan berapapun omsetnya itu per bulan itu tetap dikenakan PPh-nya, itu tetap dikalikan kayak tadi Kak Tiara jelaskan itu ada 0,5% ya, 0,5%. Nah,
kalau setelah Undang-Undang Nomor 7 ini keluar, nah di sini tuh dijelaskan ada batasnya itu 500 juta per tahun. Jadi kalau omsetnya orang pribadi, untuk orang pribadi ya pelaku UMKM, kalau misalnya dia belum lewat 500 juta per tahun, ya udah nggak perlu bayar pajak lagi gitu. Jadi saking inilah abis COVID, juga pas COVID dikasih insentif, setelah COVID juga diberikan keringanan juga ini. Nah, supaya perekonomian kita tuh tumbuh lagi gitu, karena memang UMKM ini adalah yang paling memegang penting untuk pertumbuhan perekonomian kita setelah dilanda sama COVID-19 gitu Kak. Mungkin Bang Panda mau jelasin lagi nggak? Boleh Bang, silakan Bang. Iya, benar kawan pajak. Jadi kebijakan yang dibuat ini lagi-lagi bentuk keberpihakan pemerintah kepada pelaku UMKM. Jadi dengan adanya batas peredaran bruto tidak kena pajak, maka kewajiban pajak pelaku UMKM menjadi lebih ringan. Dan berita baiknya lagi, wajib pajak dengan UMKM dengan omset kurang dari 500 juta setahun tidak perlu membayar pajak. Begitu Kak. Jadi kalau kawan pajak misalnya yang pelaku UMKM tidak perlu membayar pajak kalau omsetnya ini kurang dari 500 juta ya Kak ya? Jadi kalau berlakunya sejak kapan ini kira-kira, kemudian apakah berlaku untuk semua wajib pajak UMKM Kak? Ya, untuk yang tidak perlu membayar pajak seperti yang disampaikan tadi, jika peredaran bruto dalam 1 tahun pajak sampai dengan 500 juta, jadi batasannya itu 500 juta ya Kak. Aturan ini berlaku sejak Januari 2022 dan hanya berlaku untuk wajib pajak UMKM yang tergolong wajib pajak orang pribadi Kak, yang masih bisa menggunakan PP 23 tahun 2018 ini. Baik, terima kasih banyak Bang. Kemudian kalau yang gimana cara kawan pajak yang tahun omsetnya ini setahun kira-kira sampai ataupun melebihi dari 500 juta Kak? Ya, jadi tadi kan saya sebelumnya udah menyinggung soal penyelenggaraan pembukuan ya Kak. Nah, kalau biasanya pelaku UMKM yang menggunakan PP 23 ini pasti menggunakan pencatatan namanya Kak. Nah, berarti wajib pajak orang pribadi UMKM ini yang membuat dulu catatan omsetnya setiap bulan. Jadi dari catatan itu wajib pajaknya nanti akan tahu apakah omsetnya di bawah atau sama dengan 500 juta atau bahkan melebihi 500 juta dalam 1 tahun saja untuk tahun 2022 ini. Contohnya gini Kak, misalnya sampai dengan bulan Desember tahun 2022 setelah dilakukan pencatatan dan penghitungan ternyata akumulasi omsetnya itu nggak sampai atau nggak melebihi 500 juta. Berarti si wajib pajak itu nggak perlu bayar pajak. Tapi kalau misalnya setelah dicatat nih Kak ya, dari Januari sampai November itu masih di bawah 500, kemudian pada saat taruhlah misalnya sampai November 500 juta pas. Nah kemudian di Desember itu setelah dicatat, dihitung, ternyata omsetnya adalah 600 juta. Berarti si wajib pajak orang pribadi tadi itu perlu untuk menghitung PPh-nya di bulan 12 tadi Kak, di bulan Desember. Nah caranya itu tadi totalnya 600 juta dikurangin sama batasan bruto 500 juta, jadi dapat dasar pengenaan pajaknya adalah 100 juta. Kemudian 100 juta itulah yang akan dikalikan dengan tarif 0,5%, besarannya adalah 500.000. Nah jadi kalau misalnya kita bandingkan dengan tahun sebelumnya di mana belum ada aturan ini, berarti kan wajib pajak UMKM orang pribadi tadi membayarkannya setiap bulan dan bahkan bisa lebih dari 500.000 gitu kan Kak dalam 1 tahun pajak. Tapi setelah berlakunya aturan ini, wajib pajaknya hanya perlu bayar 500.000. Itu contohnya ya Kak, nanti mungkin bisa dipraktekkan secara langsung oleh wajib pajak melalui catatannya tadi gitu Kak. Ya, baik, terima kasih banyak Kak. Kemudian kan dari penjelasan Kakak itu berarti kalau misalnya tidak lebih dari 500 juta tidak wajib bayar pajak. Kalau tidak wajib membayar pajak, jadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh kawan pajak pelaku UMKM apalagi nih Kak? Oke Kak, pakai baju ya Kak ya. Nah, kalau misalnya kita bicara kewajiban, sebenarnya kewajiban itu ada 4 sih Kak, DHBL. Nah, di situ ada daftar, hitung, bayar, dan lapor. Nah, yang pertama daftar. Jadi kalau misalnya orang pribadi UMKM, ketika dia memenuhi syarat objektif dan subjektif, itu wajib untuk mendaftarkan diri. Nah, kalau daftarnya itu bisa lewat online. Kemudian itu ada hitung. Nah hitung tadi sudah dijelasin Kak Tiara. Jadi orang pribadi itu nanti harus buat pencatatan pembukuan ya. Itu nanti dia akan menghitung tiap bulannya.
lalu dia akan melakukan pembayaran. Nah, di sini kalau misalnya dia tadi tidak lebih dari 500 juta, berarti dia tidak bayar ya kan. Kalau misalnya ada lebihnya tetap dibayar. Nah, yang terakhir, jadi apa dong ya? Setiap tahun itu wajib dilaporkan gitu. Nah, walaupun dia tidak bayar, maksudnya tuh dia tidak di atas 500 juta, dia harus tetap lapor. Kapan sih pelaporannya gitu kan? Nah, kalau untuk UMKM itu orang pribadi itu nanti sama sebenarnya seperti ASN juga sama, karyawan juga itu 31 Maret tahun berikutnya. Tetapi nanti akan membedakannya itu ada SPT-nya. Kalau untuk UMKM SPT-nya itu namanya 1770. Dan itu bisa, sekarang sih masih bisa manual, tapi kalau lebih enaknya sekarang bisa online dari rumah masing-masing, bisa diakses kapanpun melalui DJP online gitu Kak. Iya baik, terima kasih banyak Kak ya. Jadi rekan Rawafem, untuk menjadi UMKM bijak, kawan pajak perlu ya untuk memahami apa saja kewajiban sebagai wajib pajak, termasuk cara menghitung pajak dan melaporkan SPT tahunannya. Apalagi sejak tahun 2022 ini pemerintah mengeluarkan kebijakan terbaru yang berpihak kepada wajib pajak, di mana harapannya akan menemukan kesadaran masyarakat kita akan pajak. Baiklah rekan Rawafem, nah sebenarnya ini belum berakhir ya, masih ada lagi nanti yang bakal kita diskusikan. Dan untuk rekan Rawafem mungkin yang sudah punya pertanyaan di benaknya nih, mau bertanya seputar tema kita di sore hari ini, atau mau bertanya gimana sih Kak pajaknya UMKM, atau masih mungkin ada yang kelewat tadi ya kan, boleh ditanyakan kembali. Silahkan melalui via chat WhatsApp ataupun SMS kita di nomor 0822 9999 6105, ataupun melalui live Instagram yang saat ini sedang kita lakukan ya di Rawafem Padang Sidimpuan. Dan juga jangan lupa bergabung bareng kita di live Facebook di Rawafem Padang Sidimpuan. Nah, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ya, terutama tadi pertanyaan pertama ini tentang bagaimana cara untuk membuat NPWP nih Kak. Mungkin boleh dijawab dulu, siapa Kak Vina? Boleh Kak Vina. Ini langsung dijawab aja ya? Iya. Oke. Caranya itu sekarang gampang banget, bisa diakses dimanapun, jadi secara online lewat IREK pajak. Jadi pendengar di rumah, nanti kalian tinggal buka Google Chrome-nya, ketik aja di Google itu IREK pajak. Nah, di situ nanti langsung daftar aja. Syaratnya itu kalau misalnya sekarang itu harus tiknya itu tervalidasi ya sama ini Dukcapil itu aja. Oke, baik, terima kasih banyak Kak. Ini tadi teringat kita membahas tentang mau bayar pajak nih ya Kak, tapi kita belum bahas kemana nih mau bayar pajaknya gitu ya kan. Mungkin boleh dijelaskan dulu. Iya. Jadi biasanya ini juga yang sering salah kaprah ya Kak. Ya, Iya, datang benar. ke kantor mau bayar pajak gitu. Padahal sebenarnya untuk pembayaran pajak itu bisa dilakukan melalui kantor pos, melalui bank persepsi, bisa dari bank mana aja. Kemudian bisa juga melalui internet atau mobile banking gitu Kak. Selain itu Tokopedia juga bisa ya Kak. Tokopedia. Jadi kalau untuk ke kantor pajak hanya untuk pembuatan billingnya aja Kak. Selain itu pembuatan billing pun sekarang kami sudah memberikan layanan melalui WhatsApp. Selain itu WP juga bisa membuat kode billingnya sendiri melalui akun DJP online-nya masing-masing gitu. Jadi kawan pajak jangan sampai salah ya, membayar pajak itu bukan di kantor pajak, tapi bisa melalui kantor pos ataupun melalui bank gitu Kak. Oke. Berarti kalau untuk pembuatan NPWP di kantor pos, di kantor pajaknya ya Kak? Enggak Kak. Enggak juga ya? Oh di. Aduh Kak, kan tadi Oh gitu juga. online Kak. Oh online. Oh iya benar, Tadi aduh. IREK pajak. Iya, aduh. Jadi kalau misalnya ke kantor pajak itu kita mau ngurus apa aja nih Kak? Biar kawan-kawan juga pada tahu. Nah, kalau misalnya mau konsultasi, misalnya kalau ada nih masalah nih ya, misalnya kayak faktur boleh, abis itu misalnya kayak bingung gimana cara ngitung, cara misalnya menghitung pajaknya gitu, dia mau konsultasi juga boleh. Kalau misalnya juga ada kendala, nanti kalau misalnya daftar tadi kan daftarnya satu online ke NPWP-nya, ada kendala nanti silakan juga datang, kita ada helpdesk di KPP Pratama Padang Sidimpuan gitu Kak. Oke, baik, terima kasih banyak Kak. Jadi ini sebenarnya masih ada pertanyaan lagi nih ya Kak. Jadi ini ada pertanyaan, apakah orang pribadi nantinya wajib hukumnya melakukan pembukuan walaupun menggunakan PPh secara final? Jadi PPh di dalam PP 23 tahun 2018 itu kan diatur jangka waktu ya Kak ya, tadi seperti yang sudah saya sampaikan, di mana untuk orang pribadi itu bisa menggunakan PP 23 ini sendiri selama 7 tahun pajak gitu Kak. Jadi kalau sudah lewat dari 7 tahun pajak
wajib pajak orang pribadinya pun sudah tidak bisa lagi menggunakan PP 23 ini gitu. Mungkin Bang Panda bisa ditambahkan? Boleh Bang, boleh Bang. Ya, sama seperti yang tadi disampaikan oleh Kak Tiara, memang sudah ada batasannya Kak, 7 tahun 7 tahun pajak untuk menggunakan PP 23 tadi. Jadi memang batasannya 7 tahun ya Kak, agar teman-teman pendengar juga tahu batasannya 7 tahun gitu. Ada itu PP 23 yang menggunakan kemarin tadi. Iya baik, terima kasih banyak Pak. Kemudian ini ada pertanyaan dari salah satu pendengar ya Kak, kenapa kita harus bayar pajak terutama untuk pelaku UMKM? Mungkin dari orang Kak sendiri. Berarti tadi belum dengar kayak Mungkin juga ketinggalan ini mungkin. Jadi poin pentingnya, pertama tadi kan kita bahas pajak itu, gimana sih pentingnya pajak untuk negara kita. Jadi tadi saya sudah bahas, APBN kita itu 70% lebih itu berasal dari pajak. Nah, untuk keberlangsungan negara kita, kalau misal itu kan dananya itu kan dari APBN. Nah, kalau sumbernya dari pajak, ya segitu pentingnya porsinya itu gitu dalam kehidupan berbangsa kita ini gitu. Ada lagi yang bisa Kak Tiara? Mungkin kalau ini kali ya Kak, kalau nggak ada pajak ibaratnya tuh kayak manusia nggak makan gitu ya Kak, nanti nggak akan bisa berjalan kehidupannya gitu. Nah sama uang pajak ini, kalau misalnya nggak ada uang pajak yang dibayarkan, maka negara kita juga nggak akan bisa berjalan. Untuk pembangunannya pun pasti akan terhenti gitu kan. Nggak mungkin selama kita mengharapkan dari utang untuk pembangunan itu gitu Kak. Benar sekali. Jadi Bang Panda, ini Kak, dalam tubuh, kalau misalnya ini dalam tubuh itu kan kita air tuh 70% harus ada, itu manusia akan hidup. Nah sama kayak negara kita, kalau misalnya pajak itu kan tadi 70% lebih, nggak ada pajak berarti mati Kak gitu Kak. Untuk Bang Panda. Oke, tadi kenapa penting UMKM ya Kak juga ya. Jadi karena memang banyak sektor kita yang paling kecil itu usaha-usaha masyarakat itu adalah UMKM. Jadi kenapa UMKM juga penting membayar pajak? Jadi ini bentuk kontribusi untuk memajukan negara kita juga, kesejahteraan negara kita juga. Jadi UMKM itu banyak dan kontribusinya itu penting buat pembayaran pajak itu gitu Kak. Oke, baik, terima kasih banyak Pak. Dan ya rekan Rafa itu tadi ya udah disampaikan sama Kak Vina, Kak Tiara, dan juga Bang Panda, kenapa sih harus bayar pajak, kita wajib ya. Jadi mungkin rekan Rafa terkhususnya untuk UMKM, karena kebetulan kita juga membahas tentang UMKM di sini ya Kak, mungkin boleh silakan diperhatikan dulu ya. Walaupun kita UMKM bukan berarti kita nggak perlu bayar pajak. Betul. Ya. Bener ya kan? Betul. Nah, apalagi UMKM-nya dengan omset yang sudah ditentukan tadi yang disampaikan oleh Kak Tiara, nah itu wajib banget bayar pajak rekan Rafa. Kira-kira nih Kak, kalau yang nggak bayar pajak UMKM-nya padahal sudah memenuhi harus wajib bayar pajak, bagaimana Kak? Oke, ini kan kalau misalnya dia berarti udah lewat dari 500 juta gitu ya Kak ya. Jadi nanti kita ada di kantor, nanti bakal ada yang ngawasin gitu Kak. Paling nanti akan dihimbau untuk akan membayar gitu Kak. Karena memang pajak ini kan udah terikat dengan undang-undang. Undang-undang itu mau gimana kan kita harus mematuhinya gitu Kak. Oke. Baik, terima kasih banyak ya Kak ya. Nah, jadi rekan Rafam itu dia. Jadi jangan lupa untuk tetap bayar pajak ya. Sebenarnya sih nggak menutup kemungkinan untuk kita pribadi ya, karena kebetulan aja kita terkhusus untuk UMKM di sore hari ini ya, bener ya Kak. Baiklah kalau begitu, demikian dulu. Mungkin dari kakak-kakak sekalian boleh ini disampaikan untuk closing statement kita, mungkin mau mengajak rekan Rafam semuanya untuk tetap patuh bayar pajak. Silahkan Kak. Oke, ini mengingatkan kembali untuk pendengar radio yang masih belum menyampaikan SPT tahunannya, silahkan segera melaporkan SPT tahunan 2021. Kalau misalnya tidak mengerti, nanti bisa datang ke LPP, kita ada helpdesk untuk membantu. Oke, Kak Tiara. Bang Panda dulu ya. Oke, ini ada 3 pesan ya. Yang pertama, seluruh pelayanan di kantor pajak tidak dipungut biaya, dan jangan mengiming-imingi petugas dengan pemberian dalam bentuk apapun. Pegawai kami dilarang menerima gratifikasi. Yang kedua, jangan percaya dengan pihak atau orang-orang yang menawarkan untuk mempermudah pengurusan, karena seluruh pelayanan sudah sangat mudah dan jelas. Silakan bertanya kepada pegawai yang berwenang. Kami akan dengan senang hati menjelaskan jika Bapak Ibu mengalami kesulitan. Dan yang terakhir,
laporkan jika ada oknum-oknum yang mencoba menawarkan bantuan dengan meminta sejumlah imbalan. Kak Una, ada sedikit kata-kata dari kami yang Boleh, terakhir ya Kak. silakan Kak. Kesadaran membayar pajak merupakan wujud peran serta masyarakat dalam membangun bangsa dan negara. Dengan semangat Hari Pajak, mari kita tingkatkan kesadaran membayar pajak untuk mewujudkan Indonesia maju. Pajak kuat, Indonesia maju. Iya, baik, terima kasih banyak Kak. Dan ya rekan Rawapam KPP Pratama Padang Sidimpuan membuka layanan perpajakan melalui WhatsApp atau SMS. Untuk pelayanan diantaranya adalah permohonan aktivasi EVIN dan lupa EVIN melalui nomor 082163796787 ataupun di nomor 083800886240 dengan format pagar nama, pagar NPWP, pagar NIK, pagar email, pagar nomor HP. Untuk layanan berikutnya adalah permintaan kode billing ataupun kode bayar pajak melalui nomor 99 ataupun di nomor 08216478 Oh, mohon maaf rekan Rafam, ini ada kesalahan. Una baca nomornya ya. Una baca sekali lagi. Untuk permintaan kode billing ataupun kode bayar pajak bisa melalui nomor 082299990118 atau di nomor 082164768511 dengan format NPWP, pagar, jenis pajak, pagar, bulan, pagar, tahun, pagar, nominal. Kemudian jangan lupa untuk ikuti KPP Pratama di sosial media untuk mendapatkan informasi lebih lengkap dan lebih terbaru. Silakan diikuti di Instagram di @pajakpadangsidimpuan, di Twitter @pajakpsidimpuan, dan Facebook KPP Pratama Padang Sidimpuan. KPP menghimbau kembali untuk segera lapor SPT tahun 2021. Seluruh pelayanan tidak dipungut biaya dan jangan mengiming-imingi petugas dengan pemberian dalam bentuk apapun karena pegawai dilarang menerima gratifikasi. Jangan percaya kepada orang ataupun pihak yang menawarkan untuk mempermudah pengurusan karena seluruh pelayanan sudah sangat mudah dan jelas. Silakan bertanya kepada pegawai yang berwenang dan akan senang hati dijelaskan jika Bapak, Ibu ataupun pendengar mengalami kesulitan. Dan yang terakhir, laporkan jika ada oknum-oknum yang mencoba menawarkan bantuan dengan meminta sejumlah imbalan. Baiklah rekan Rawapam, terima kasih banyak untuk kakak dan abang yang sudah bergabung bareng Una di sore hari ini. Baik, iya, terima kasih juga. Sampai jumpa kembali. Dan ya rekan Rawapam, Una juga pamit undur diri dari ruang dengar rekan Rawapam karena waktu Una sudah selesai ya. Sudah berakhir menemani ruang dengar rekan Rawapam, dan jangan kemana-mana, nanti ditemani oleh RJKC lainnya. Akhir kata dari Una, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.